Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrut Tamam, perwakilan dari kelompok 7, ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai manajemen organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen organisasi. Sebelumnya, di dalamnya terdapat 4 subbab. Yang pertama, mengenai pengertian organisasi. Yang kedua, struktur organisasi lembaga pendidikan dan organisasi sekolah. Yang ketiga, pengelolaan organisasi pendidikan. Yang keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Subbab yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang, bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robbins. Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kedua, menurut Oliver Sheldon. Menurutnya, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas. Sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Yang ketiga yaitu menurut J. William Schultz. Menurutnya, organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun fungsi organisasi secara umum, yaitu organisasi memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Fungsi organisasi selanjutnya ialah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Yang kedua, yaitu struktur organisasi. Organisasi lembaga pendidikan dan organisasi sekolah. Pengertian dari organisasi lembaga pendidikan itu sendiri adalah pembagian tugas pekerjaan yang dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal pada lembaga pendidikan. Organisasi dibagi menjadi 3, yaitu organisasi formal, organisasi non-formal, dan organisasi informal. Struktur organisasi lembaga pendidikan adalah susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar menjadi satu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Adapun elemen-elemen dari struktur organisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator yang bertugas sebagai berikut. Menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan atau mengendalikan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana dan keuangan. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sendiri
tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, ketenaga kerjaan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi, dan pengumpulan data, pengembangan keunggulan, dan penyusunan laporan. Elemen yang ketiga yaitu urusan kurikulum. Tugasnya sendiri sebagai berikut, yaitu menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran, mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapot dan STTB, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran, mengatur mutasi siswa, melaksanakan supervisi, administrasi, dan akademis, serta menyusun laporan. Elemen yang keempat yaitu urusan kesiswaan. Tugas-tugasnya sebagai berikut: mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, atau keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Selanjutnya, mengatur dan membina program kegiatan OSIS, mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler, menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa. Elemen yang kelima yaitu urusan sarana dan prasarana. Tugas-tugasnya merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaan, mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana, mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian, mengatur pembukuannya, dan menyusun laporan dari sarana dan prasarana tersebut. Elemen yang keenam yaitu urusan hubungan masyarakat. Tugas-tugasnya sebagai berikut: mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite, menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah atau gebyar seni, dan menyusun laporan. Elemen yang ketujuh, guru mata pelajaran. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut: membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, membuat alat pelajaran atau alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya. Elemen selanjutnya itu yang ke-8 yaitu wali kelas. Tugas-tugasnya sebagai berikut: pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran, buku kelas, tata tertib siswa, pembuatan statistika bulanan siswa, pengisian daftar kumpulan nilai atau leger, pembuatan catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar, dan pembagian buku laporan hasil belajar. Elemen yang ke-9 yaitu guru bimbingan dan konseling. Tugas-tugasnya sebagai berikut: penyusunan program pelaksanaan pembimbingan dan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar, memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar, memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai, mengadakan penilaian pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan, menyusun statistik hasil penilaian, melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling, menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Elemen yang ke-10, pustakawan sekolah. Tugas-tugasnya sebagai berikut:
perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka ataupun media elektronik, pengurus pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, inventaris dan pengadministrasian buku-buku, melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat, penyimpanan buku perpustakaan atau media elektronika, menyusun tata tertib perpustakaan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Elemen yang ke-11 yaitu pengelola laboratorium. Tugas-tugasnya perencanaan, pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium, mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium, memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium, inventaris dan pengadministrasian peminjaman alat-alat laboratorium, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Dan elemen yang terakhir yaitu kepala tata usaha. Tugas-tugasnya yaitu penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurus administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi, perlengkapan, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurus ke tata usaha secara berkala. Subbab yang ketiga yaitu pengelolaan organisasi pendidikan. Pengelolaan organisasi sekolah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terdiri dari ceramah, diskusi, kelompok besar dan kelompok kecil, serta presentasi individu dan kelompok. Pengelolaan organisasi sekolah merupakan pengelolaan terhadap bidang-bidang urusan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan memudahkan penetapan penanggung jawab dari masing-masing bidang urusan yang akan berwenang untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia pelaksananya. Sebab yang keempat yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan yakni wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2013 yang merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuannya yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Ada 4 jenjang pendidikan. Yang pertama pendidikan usia dini, kedua pendidikan dasar, 3 pendidikan menengah, dan 4 pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar atau SD selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atau SMA selama 3 tahun. Waktu tempuh pendidikan menengah ini diselenggarakan untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Dan yang keempat, pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenis pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan dan menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Dan yang terakhir, jenis pendidikan. Pendidikan formal
merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat di usia dini, seperti TPA di masjid atau sekolah minggu di gereja, atau bisa juga kursus ataupun bimbingan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.